Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatailah dengan NIM 204101111 akan menjelaskan materi yang pertama itu tentang apa sih pengusaha Islam itu. Nah, dapat kita pahami bahwasanya seperti pengusaha adalah orang yang mengusahakan perdagangan, industri dan sebagainya. Lalu muslim sendiri itu apa? Nah, muslim sendiri itu adalah orang yang menganut agama Islam. Jadi pengusaha muslim adalah orang Islam yang mengusahakan. Maksudnya mengusahakan itu seperti orang Islam yang melakukan perdagangan, industri dan lain-lain. Nah, pengusaha muslim sejati adalah pengusaha muslim yang tak hanya paham ilmu berdagang, namun juga paham ilmu fikih jual beli. Nah, dengan paham tak hanya ilmu jual beli dunia seperti produksi, pemasaran, pengolahan keuangan dan pengolahan SDM, maka pengusaha muslim akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selama ini kita kan merindukan tatanan masyarakat Islami yang benar-benar Islami, mulai dari struktur organisasi teratas sampai dengan terendah. Sebenarnya adalah yang sebenarnya itu loh, semuanya adalah yang benar-benar menjiwai syariat Islam. Nah, barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, hendaknya ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka hendaknya ia juga berilmu. Nah, undang-undang yang ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada seperti ini. Yang pertama itu tidak boleh ada yang berdagang di pasar kecuali orang yang berilmu. Nah, jika tidak maka yang ada adalah riba, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab dikisahkan selalu membawa tongkatnya. Nah, dia berada di pasar dan menjadi pengawas yang ada di pasar. Nah, pengawas bagi para pedagang yang sedang melakukan transaksi jual beli, sehingga dijual beli yang dilakukan selalu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mahfudi, NIM 20210101047. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni materi tentang problematika yang dialami oleh pengusaha Islam. Sudah banyak umat Islam yang menjadi seorang pengusaha yang sukses, namun di balik kesuksesan mereka pasti ada kendala atau problematika dalam menjalankan usahanya. Berikut adalah kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha Islam pada umumnya. Yang pertama adalah kendala yang bersifat budaya, di mana umat Islam tidak memiliki atau kurangnya mentalitas entrepreneurship. Yang kedua, kendala yang bersifat struktural, seperti halnya undang-undang atau peraturan di negeri ini yang masih kurang berpihak kepada masyarakat lapisan bawah yang pada umumnya adalah umat Islam. Yang ketiga, kendala yang bersifat teknis. Saat seseorang menjalankan bisnis, pasti terdapat ilmunya. Namun, karena umat Islam kebanyakan adalah pegawai, maka tidak banyak yang mengetahui teknis menjalankan suatu usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfalfi Nurul Kamal akan melanjutkan penjelasan dari Mas Imam. Poin yang akan saya jelaskan adalah cara menjadi pengusaha Islam yang sukses. Nah, menjadi pengusaha sukses adalah impian kita semua. Nah, itu membutuhkan cara, suatu cara. Nah, langsung saja. Cara yang pertama adalah niat. Nah, niat akan membawa kita pada keberhasilan. Nah, jadi yang penting niat kita ini baik, seperti itu. Niat kita itu positif, karena innamal a'malu binniyati, seperti itu. Terus cara yang kedua adalah mendoakan saudara, seperti itu, atau mendoakan sesama umat muslim, atau mendoakan orang lain, seperti itu. Doa kita harus yang baik, ya. Mudah-mudahan usaha teman kita, usaha saudara kita, usaha si fulan itu lancar, sukses. Nah, maka doa tersebut akan kembali ke diri kita sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena jika kita berdoa mendoakan orang lain, maka para malaikat akan mendoakan kita, seperti itu. Yang mendoakan kita itu malaikat, seperti itu. Doa yang dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk kita itu sama halnya seperti doa kita kepada orang lain, seperti itu. Dan yang ketiga adalah banyak ilmu. Nah,
Tetapi dengan banyaknya ilmu ini harus diamalkan, bukan cuman banyak saja gitu. Seperti itu. Nah, karena Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin sukses dunia, raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, juga raihlah dengan ilmu. Nah, jadi ilmu menjadi pengusaha itu perlu, ilmu dunianya perlu, dan ilmu akhiratnya itu perlu juga. Seperti itu, agar kita mencapai atau kita menggapai impian dunia dan akhirat. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinzia Rokaiyah dengan NIM 20410100022 izin mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu cara menjadi pengusaha yang sukses, di mana yang keempat yakni silaturahmi. Pada zaman sekarang, di era teknologi yang sangat pesat, seseorang jauh pun sudah bisa kita temui meskipun hanya dengan media sosial. Namun silaturahmi tetaplah harus diperhatikan. Luangkanlah waktu untuk bersilaturahmi, bertemu ataupun secara langsung. Yang kelima yaitu sedekah, yakni lebih luas dari sekedar. Yang kelima yakni sedekah, di mana sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta. Sedekah yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Yang keenam yakni jujur. Kejujuran adalah hal mutlak yang harus kita miliki sebagai seorang pengusaha. Jika kita tidak jujur, maka orang lain akan enggan mempercayai kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.